Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi PJJ IPA Fisika kelas 8, bab 11, tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Tentu kalian sering menyaksikan, melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa peristiwa yang kalian alami atau kalian lihat. Yang pertama tentang orang mendorong gerobak, orang menarik benda, anak mendorong meja, atau sebuah kendaraan atau mobil yang berjalan di jalan raya. Nah, semua tadi terkait dengan kegiatan gaya yang bekerja pada benda. Ya. Kita akan melihat konsep usaha di dalam fisika. Usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan benda yang searah dengan gayanya. Usaha diberi simbol W atau work atau kerja atau usaha dan diberi satuan joule atau newton meter, di mana 1 joule sama dengan 1 newton meter. 1 joule didefinisikan sebagai besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 newton yang memindahkan benda sejauh 1 meter. Jadi 1 joule itu secara prinsip ada gaya 1 newton bekerja pada benda sehingga benda berpindah sejauh 1 meter. Secara matematis usaha dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan W adalah usaha. Contoh untuk memperjelas konsep usaha, kita bahas satu contoh berikut. Andi mendorong gerobak dengan gaya dorong sebesar 200 Newton sejauh 25 meter, maka usaha yang dilakukan anak tersebut adalah, maka dalam penyelesaiannya ada gaya 200N, S-nya 25 meter, ditanyakan usahanya W adalah F kali S, maka 200 kali 25, 5000 Newton meter atau 5000 Joule. Nah, soal berikutnya. Untuk memindahkan balok kayu yang sejauh 50 meter, seseorang harus mengerjakan usaha sebesar 7500 Joule. Hitunglah berat balok kayu tersebut. Nah, berat balok kayu itu sama dengan gaya ya, gaya berat. Diketahui S-nya 50, W-nya 7500 Joule. Gaya atau berat adalah, kalau rumus utamanya tadi W F kali S. Kalau tanyakan F berarti W per S. Jadi 7500 bagi 50 sama dengan 150 Newton. Ya, jadi berat balok kayu tersebut adalah 150 Newton. Contoh ketiga. Perhatikan gambar. Ya, dalam gambar tersebut tampak benda M itu ditarik oleh gaya 10 Newton dan 5 Newton ke kiri dan ada gaya 30 Newton ke kanan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda menghasilkan usaha 300 Joule, maka balok akan bergerak sejauh, ditanyakan jarak ya. Kita hitung resultan gaya dulu. F1-nya adalah 10 Newton, F2-nya 5 Newton, F3-nya 30 Newton. Di mana usaha yang dikerjakan tadi 300 Newton. Maka ditanyakan S. Nah, resultannya berapa tadi? F3 yang ke kanan 30 dikurangi yang ke kiri. 10 tambah 5 berarti 15 Newton. S-nya adalah W dibagi F. Jadi 300 bagi 15. S-nya 20 meter. Jadi benda itu bisa bergeser sejauh 20 meter setelah ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, tugas kalian sekarang mengerjakan soal dalam modul halaman 148. Kerjakanlah di buku latihan dan semua anak wajib mengerjakan ya untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang konsep usaha. Nah, Pak Adi mau tambahkan sedikit lagi konsepnya bahwa usaha itu bisa bernilai positif, negatif, dan nol. Kita ingat dulu konsep usaha sebelumnya, usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada benda yang mengakibatkan benda berpindah dari titik semula. Jadi ada W, F kali S. Benda A ini sampai ke benda B, itu kalau ada gaya F yang memindahkan.
perpindahan dari titik A ke titik B sejauh S. Maka usaha yang dilakukan dalam kasus ini adalah F kali S. Nah, kapan usaha bernilai positif? Jika arah gaya yang bekerja searah dengan perpindahannya. Yang kedua, usaha dikatakan negatif kalau arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Yang ketiga, usaha dikatakan bernilai nol jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan benda atau selama gaya yang bekerja, benda tidak mengalami perpindahan. Kalian mendorong tembok dan tembok nggak pernah bergerak, itu dikatakan usahanya nol. Karena tidak ada perpindahan yang dihasilkan. Ya, dalam bentuk gambar kita bisa kasih penjelasan seperti ini. Usaha positif itu kalau usahanya ke kanan, geraknya ke kanan. Usaha nol itu kalau gayanya ke atas, malah perpindahannya ke samping. Kalau usaha negatif, gayanya ke kiri, malah perpindahannya ke kanan. Contohnya orang tarik tambang yang kalah itu, dia berusaha menarik ke belakang, malah dia bergeraknya ke depan. Ya, ini beberapa contoh nilai-nilai usaha. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep berikutnya tentang daya. Nah, apa itu daya dalam fisika? Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha persatuan waktu. Secara persamaan dirumuskan PW per T atau TW per P atau WP kali T. Dengan P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Ya. Satuan daya dinyatakan dalam watt, di mana 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Suatu benda dikatakan memiliki daya 1 watt jika benda tersebut melakukan usaha sebesar 1 joule dalam waktu 1 sekon. Jadi gampangnya gini, 1 watt itu sama dengan usaha 1 joule dalam 1 detik. Itu adalah 1 watt. Nah, kita masukin contoh soal. Seorang anak dengan berat 800 Newton menaiki tangga setinggi 4 meter dalam waktu 2 sekon. Tentukan usaha dan daya yang dilakukan anak tersebut. Diketahui dalam soal itu gayanya 800, ketinggian itu sama dengan jarak, jadi 4 meter dan T-nya adalah 2 sekon. Ditanyakan usaha dan daya. Usahanya adalah W F kali S, 800 kali 4, 3200 Joule. Dayanya adalah PW per T. Daya yang tadi sudah kita hitung, 3200 dibagi 2 sekon. Berarti 1600 watt. Jadi anak itu punya daya 1600 watt. Ya, cukup besar ya. Ya, kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah lampu dayanya 50 watt menyala selama 5 menit. Maka energi listrik yang diserap adalah, nah diketahui ini adalah dayanya 50 watt P. Waktunya 5 menit sama dengan 300 sekon. Maka usahanya atau energinya adalah WP kali T. Berarti 50 watt kali 300. Sama dengan 15.000 Joule. Jadi energi listrik yang diserap atau usaha yang dilakukan oleh lampu tersebut untuk mengubah listrik menjadi cahaya sebesar 15.000 Joule. Contoh berikutnya, perhatikan gambar. Seorang anak mendorong mobil dengan melakukan usaha sebesar 12.000 Joule. Jika daya anak tersebut adalah 400 watt, berapa lama anak tersebut mendorong mobil? Nah, di situ di soal diketahui ada W-nya 12.000 Joule, P-nya 400 watt. Ditanyakan waktu T. Nah, kalau dari rumus dasarnya WP kali T, tanya T berarti W sama dengan W per P. 12.000 dibagi 400 sama dengan 30 sekon. Jadi anak itu mendorong mobil selama 30 sekon. Nah, sekarang Bapak sediain beberapa soal untuk Anda latihan ya. Contohnya gini, soal yang harus kamu kerjakan. Lihat gambar, berapakah usaha yang dilakukan gaya di samping? Dan hitunglah dayanya. Jika untuk memindahkan bolok tersebut memerlukan waktu 30 sekon. Jadi langkah pertama kamu menghitung berapakah usahanya. Yang kedua menghitung berapa dayanya. Seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Nah soal kedua juga sama. Gaya yang besarnya 200 N bekerja pada benda sehingga dalam waktu 5 sekon benda berpindah sejauh 50 cm. Hitunglah usaha dan daya yang terjadi pada peristiwa tersebut.
Nah, ini langkahnya juga sama. Kalian mengerjakan dulu berapa usaha yang dikerjakan dan berapa daya yang dilakukan. Oke. Nah, ini ada latihan soal lagi. Seekor kuda menarik delman dengan gaya 380 Newton. Menempuh jarak 1,2 km dalam waktu 10 menit. Hitunglah usaha dan daya kuda tersebut. Jadi usaha tadi W F kali S, dayanya adalah P W per T. Nah, dengan menggunakan dua konsep itu, Anda bisa menghitungnya. Nah, oke. Materi PJJ yang Bapak sampaikan untuk saat ini sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat ya. Kalian walaupun PJJ belajarnya harus lebih semangat lagi. Ya, ada satu pesan dari Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau PR hari ini ya kerjakan hari ini, jangan untuk besok. Ya besok tidak ada kesusahan. Besok kesusahannya udah baru lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Tuhan berkati.